Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah hadir malam hari ini. Karena kita akan mulai tepat waktu agar nanti nggak molor, agar sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Jadi kita mulai tepat di pukul 7 malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Ada Mbak Ning, ada narasumber kita, ada Mbak Cindy. Senang sekali saya, Santi, menemani Mbak Cindy hari ini. Kita akan belajar seputar tata bahasa. Nah, ini kayaknya nggak nyambung gitu ya. Biasanya kan komunitas desain tuh ngomongin ngedit-ngedit, ngomongin apa ya, warna, jenis font. Nah, sekarang kenapa kok larinya ke tata bahasa? Ini tuh sebenarnya awalnya karena kita sendiri mengalami tantangan gimana sih nulis judul flyer yang benar, terus gimana nulis gelar narasumber, terus di yang dipisah tuh di mana aja sih, di yang digandeng tuh yang mana aja. Sebenarnya simpel-simpel aja, tapi seringkali karena kesalahan-kesalahan kecil itu bikin kita desainnya kelihatan, wah ini nggak ngerti tata bahasa nih yang bikin desain nih. Oh ini nggak profesional nih. Nah dari situlah akhirnya kita mengundang Mbak Cindy. Beliau adalah dosen, nanti kita kenalan ya. Lebih jelasnya nanti kita akan share CV beliau. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan komunitas kita. Ada video dari Mbak Ne yang mau ditayangkan? Silakan. Datang di Rinjing Desktop, wadah belajar desain yang mudah dan menyenangkan. Kami hadir sejak tahun 2021, bersinergi menghadirkan program-program baik yang mendukungmu untuk terus berkarya di bidang desain, ilustrasi, dan videografi. Kita belajar teori, praktek lewat proyek. Kali ini kita akan mengenal langsung cerita sukses orang-orang di bidang desain. Mari kita bergandeng tangan, bertumbuh bersama. Nah, itu tadi. Mungkin Mbak Cindy belum kenal dengan komunitas kami. Jadi kita kenalan dulu. Nah, berikutnya kita akan kenalan dengan narasumber kita. Siapakah dia? Mbak Nei, sekali lagi mohon bantuannya. Kita sambil menyimak, ada CV dari Mbak Cindy. Beliau adalah dosen di UIN Wali Songo Semarang. Kalau dilihat-lihat panjang banget ya ini daftar prestasinya. Silahkan dibaca sendiri. Karena kalau saya yang baca nanti waktunya keburu habis karena panjang banget daftarnya. Nah, saya bacain aja latar belakang pendidikan beliau. S1-nya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Dilanjutkan dengan S2 Ilmu Linguistik di Universitas Gajah Mada. Expertise-nya bisa dibaca sendiri, kemudian ahli di bahasa apa aja bisa dibaca sendiri. Kemudian pengalaman mengajarnya panjang banget ya. Sekarang mengajarnya berarti ada di 3 tempat nih, Mbak Cindy. Apa lebih? Iya, yang pasti satu sih, yang pasti satu. Yang lainnya eh, menambah Tambahan. relasi. Oke. Nah, di sini tuh yang menarik tuh ada di academic writing dan public speaking. Nah, pasti kita bakalan dimanjakan dengan suara merdunya Mbak Cindy sampai nanti jam 8 insya Allah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Mbak Cindy punya materi yang kita tunggu-tunggu. Silahkan Mbak Cindy. Oke, terima kasih Mbak Santi dan juga teman-teman dari Rinjing Desktop yang luar biasa ya. Sebetulnya saya grogi, saya sampaikan ke Mbak Santi. Mbak Santi ini kebetulan adalah teman baik saya dari SMA dulu ya. Kita satu kelas selama 3 tahun ya, Mbak Santi ya. Alhamdulillah belum sempat ketemu pas reuni, malah ketemu di sini dalam forum yang luar biasa ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Santi, Mbak Neti, Mbak Kartika, salam kenal dan juga
pemirsa setia Rinjing Desktop dimanapun berada yang mungkin nanti menonton secara live ataupun secara tunda. Baik, em, sebenarnya saya ketika diminta Mbak Santi untuk berkolaborasi dalam kegiatan malam itu saya sempat agak wow, menarik sekali gitu ya. Tentu saya dengan senang hati dan sangat eh, apa ya merasa tertantang untuk bergabung, tapi di sisi lain saya juga merasa wah saya harus ngapain nih, saya bisa apa enggak nih gitu, karena setahu saya Mbak Santi ini bergerak di bidang desain dan memang bakatnya dengan menggambar dan sebagainya itu sudah teruji gitu ya. Saya kebetulan sempat mendapat hadiah gambar apa tuh sketsa apa Mbak namanya, doodle ya, doodle yang bagus banget waktu itu, terima kasih. Jadi saya sempat mikir apa yang bisa saya sampaikan gitu. Tapi karena Mbak Santi meyakinkan bahwa ini nggak akan jauh-jauh kok dari bidang saya tentang tata bahasa, jadi saya akan mencoba untuk berbagi pengetahuan. Mungkin kalau pun Bapak, Ibu-ibu semuanya ada yang punya hal yang bisa kita bahas bersama, tentu nanti ini juga akan menjadi ajang sharing kita bersama. Jadi di sini sifatnya saya tidak akan mengajari ya, tapi kita saling berbagi saja begitu. Baik, saya akan share dulu di layar. Saya sudah menyiapkan uh, salindia. Istilah kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya salindia atau slideshow. Nah gitu ya. Slideshow itu kalau di dalam bahasa ini tuh namanya salindia. Sorry, kayaknya saya salah ini dulu. Sebentar, saya stop share dulu. Mohon maaf, ini kok agak lama ya. Sepertinya Mbak Cindy lagi nge-freeze kendala sinyal mungkin, Mbak. Betul. Sebentar, tadi saya buka belum bisa. Sebentar ya. Oke, pelan-pelan aja Mbak, nggak apa-apa, kita nggak buru-buru. Iya, ini saya nervous sekali jadinya. Sebentar Mbak Santi ya dan Mbak-mbak semuanya. Ini sambalnya Mbak saja ya. Kayaknya kita biar semangat mood terus. Baik. Yang di sini masih 17 semua, Mbak. Nah, ya pengennya 17 terus ini kita kayaknya. Sebentar, ini begini ini kalau untuk sharing ya biasanya share screen-nya agak lama. Baik. Ya, nge-freeze ya sepertinya ya. Sebentar. Saya coba lagi. Apakah sudah bisa ya? Sepertinya masih proses. Apakah sudah muncul di layar? Mbak-mbak masih menunggu layarnya Saya muncul. masih proses. Iya, masih proses. Bentar. Oke, sebentar. Oh, mohon maaf ya, ini kok filenya agak kurap ya sepertinya. Apakah saya kirim ke Mbak Santi saja? Boleh, boleh. Boleh lewat Oke, WhatsApp sebentar atau ya. saya nanti Oke, sama ini bantu masih saya tayangkan. uji. Kita sambil menunggu, mungkin teman-teman ada yang ingin nanti dibahas setelah Mbak Cindy menyampaikan materi juga boleh diketik di kolom chat daripada nanti lupa. Boleh banget nanti kita jadikan bahan diskusi.
Dan Cindy kalau mau kirim ke email juga boleh kalau misalnya kesulitan lewat WhatsApp, emailnya Ringging Desktop. Saya ketik di kolom chat. Mohon maaf, sepertinya ini korup semua ya, nggak bisa dibuka juga file saya. Saya langsung buka dari kanvanya saja, nggak apa-apa mungkin ya. Boleh. Tapi ini kok kanvanya juga saya tutup, ini gimana ini jadinya. Karena terlalu banyak buka tab sepertinya, jadi malah hilang semua. Mohon maaf sekali, tadi sudah saya siapkan, kok mendadak hilang semua. Ah, ini dia. Oke, sepertinya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sekali lagi untuk share screen. Mohon maaf sudah menunggu lama. Saya juga deg-degan jadinya ya. Baik ya, kita masuk ke sini lagi. Semoga sudah muncul di layar ya, Mbak Santi dan teman-teman. Saya masih Oke, proses, mungkin sebentar lagi. sepertinya sudah ya. Baik, tata bahasa benar untuk desain makin bersinar ya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ini sedikit saya ubah karena agar sesuai dengan tata bahasa. Jadi memang tata bahasa benar untuk desain makin bersinar kayak gitu ya. Ini udah kelihatan ya Mbak Santi, terlihat ya Mbak Santi ya. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Baik. Baik semua ya, baik ibu-ibu dan kakak-kakak ya malam hari ini. Nah, ini dia. Semoga ini aduh, mohon maaf ya untuk gangguan teknisnya karena ini mungkin sinyal saya juga kurang bagus entahlah. Baik. Eh, jadi pernahkah teman-teman melihat desain yang cantik tapi terganggu oleh hal-hal ini? Ini kan saya rasa ini yang mendasari kenapa kegiatan kita berlangsung malam hari ini diantaranya adalah karena kita seringkali atau beberapa kali mungkin melihat atau menyaksikan ya desain-desain yang sudah bagus, cantik, estetik begitu, tetapi terganggu oleh hal-hal teknis yang sifatnya berupa tulisan begitu, tulisan begitu, baik itu dari salah ejaan, kemudian kalimat-kalimat yang ambigu ataupun tanda baca yang berantakan begitu ya. Jadi memang bahasa itu uh, uh, merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi yang kita tahu pasti ya, salah satu fungsinya adalah berkomunikasi dan bahasa itu memainkan peran penting dalam kehidupan kita itu. Bisa untuk komunikasi, ekspresi, dan juga penyampaian informasi. Kalau kaitannya dengan iklan, menurut Little John, itu ada tiga fungsinya. Yang pertama itu fungsi informatif, yang kedua itu fungsi persuasif ya, mengajak begitu ya, yang ketiga itu fungsi estetik. Jadi ketika kita menggunakan bahasa dengan baik dalam iklan atau dalam hal-hal yang sifatnya
apa ya, promosi begitu ya. Tentu di dalamnya ada tiga fungsi tadi. Fungsi informatif, kita menyampaikan informasi tentang produk kita, tentang layanan yang kita tawarkan begitu. Termasuk mungkin di dalamnya mengandung unsur-unsur yang mendetail tentang layanan produk tersebut begitu kan. Berarti kita menginformasikan, tapi di samping menginformasikan, kita juga nanti mempersuasi orang, mengajak orang untuk membeli atau menggunakan produk kita atau produk yang kita tawarkan. Kan begitu. Nah, selain itu, tentu ada fungsi estetikanya juga. Fungsi estetika itu fungsinya adalah untuk menarik orang lain atau konsumen untuk menggunakan unsur-unsur kita, unsur-unsur apa namanya, menggunakan produk kita, menggunakan unsur-unsur keindahan bahasa yang ada di dalamnya. Nah, sehingga ketika kita itu beriklan, fungsi bahasa ini harus berlaku dengan baik. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan menggunakan tata bahasa yang baik seperti itu kan, agar fungsi-fungsi bahasa tadi mampu berjalan dengan semestinya atau mampu kita gunakan dan menarik orang lain untuk tertarik pada iklan. Itu kalau kaitannya dengan iklan ya, karena yang ditanyakan di sini biasanya desain itu atau poster-poster itu menampilkan sesuatu yang bersifat penawaran kan begitu. Jadi kalau kita udah menawarkan sesuatu nih, kemudian gambarnya udah menarik, gambarnya udah bagus, tapi secara bahasa dia tidak informatif misalnya karena bahasa yang digunakan itu kurang tepat misalnya, atau salah ketik yang kemudian mengakibatkan makna yang berbeda misalnya, atau di dalamnya itu kalimat ajakannya atau kata ajakannya kurang menarik sehingga orang tidak tertarik untuk diajak mengikuti sesuatu di dalam iklan tersebut misalnya, maka tentu itu juga akan berpengaruh kepada fungsi komunikasi yang ingin disampaikan di dalam iklan tadi begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga di sini yang ingin kita pertegas lagi bahwa ternyata selain desain yang menarik, kita juga membutuhkan tata bahasa yang benar begitu ya. Jadi tata bahasa yang benar. Kenapa tata bahasa itu menjadi kemudian penting di dalam desain gitu? Yang pertama tentu karena ini agak goyang-goyang ya slide-nya, slide mohon maaf. Jadi saya sambil menggeser-geser ini kok kayaknya naik turun gitu ya. Mau joget-joget ini slide-nya. Mohon maaf, sambil saya jelaskan sedikit. Jadi, eh, kenapa kemudian tata bahasa itu menjadi penting? Apakah nggak cukup nih desain aja yang estetik begitu ya, desainnya yang penting bagus deh gitu, pasti orang tertarik. Nah, ternyata tidak seperti itu, karena adanya tata bahasa itu ternyata juga penting untuk apa? Yang pertama, membentuk kesan pertama. Ketika kita melihat nih iklan atau poster atau promosi ya, yang kemudian tata bahasanya tidak bagus atau bahkan mungkin sesimpel typo atau salah ketik yang kemudian mengakibatkan perubahan makna, itu bisa membentuk kesan yang berbeda gitu ya, membentuk kesan yang berbeda yang nantinya juga bisa berkaitan dengan penjenamaan diri atau branding pada seseorang begitu. Jadi tentu kesan pertama dalam dalam apa yang namanya, dalam desain itu juga penting sehingga uh, nantinya kalau kesan pertamanya bagus itu juga menunjukkan profesionalisme kita begitu. Jadi desain dengan bahasa yang baik itu memberi kesan bahwa brand atau pembuatnya itu serius gitu, dapat dipercaya, kredibel, istilahnya seperti itu. Sehingga kalau orang lihat ini kok kayaknya uh, kata-katanya itu artinya salah atau mungkin diambil dari bahasa Inggris ya biar keren tapi ternyata kok keliru misalnya, nah, itu menunjukkan bahwa ketidakseriusan dari pembuatnya. Wah, ini berarti nggak paham nih artinya, cuma asal-asal nulis saja atau asal-asal dengar saja misalnya. Lalu yang ketiga, bisa memudahkan atau membantu pemahaman ya. Bahasa yang rapi dan jelas tentu membantu audiens atau pembaca iklan atau flyer atau poster tadi untuk memahami pesan secara cepat. Jadi desainnya tentu yang menarik, tapi kalau kalimatnya panjang, berbelit-belit misalnya, mungkin orang juga jadi nggak tertarik gitu ya. Jadi kayak baca makalah nih kalau panjang-panjang gitu, jadi nggak tertarik gitu ya. Sehingga kalau singkat, padat, berisi, jelas gitu, atau mungkin ada kata-kata yang ikonik ya, yang kemudian teringat di pembaca gitu, tentu membantu pemahaman yang membuat penonton atau pembaca atau audiens itu memahami pesan secara lebih cepat. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah menghindari ambiguity atau ambiguitas, salah tafsir gitu. Jadi maksud komunikasi itu dilakukan, salah satu fungsinya adalah untuk memberikan penafsiran yang efektif ya. Jadi ketika kita maunya itu A,
eh, orang yang kita ajak berkomunikasi itu menerima juga A, tidak A+1 atau A-1. Mungkin kalau kita ibu-ibu tuh pernah ya pas kecil itu main itu loh bisik-bisik berantai. Bisik berantai itu kan ketika sudah sampai paling belakang itu kan tidak efektif lagi karena beritanya sudah berubah. Baik itu ada yang mengalami penambahan, ada yang mengalami pengurangan ya. Ya itu kadang gosip menyebar di masyarakat itu kan begitu. Dari yang semula A jadi A+1 atau A-2 ya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Nah, itu kemudian menjadikan komunikasi tidak efektif. Pesan yang disampaikan menjadi berubah. Nah, dengan uh, desain dengan tata bahasa yang baik tadi, tentu diharapkan pemahamannya menjadi lebih tepat, lebih efektif setidaknya, tidak menimbulkan penafsiran ganda atau menimbulkan bahkan kesalahpahaman atau mispersepsi. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan pesan visual. Jadi selain visualnya bagus, pesan yang disampaikan juga akan sampai dengan baik ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan ya bahwa tata bahasa itu penting untuk membentuk kesan pertama yang juga akan berefek kepada citra diri. Baik. Ternyata, ibu-ibu, salah tulis itu nggak cuma bikin salah saja yang berakibat pada kata saja, tapi bisa membuat citra diri pada brand atau sosok atau seseorang yang menciptakan tadi itu, menciptakan desain tadi, bisa memiliki citra diri atau penjenamaan ya, atau apa istilahnya ya, citra ya, yang kurang baik begitu, menghasilkan citra yang kurang baik. Misalnya dengan kita salah tulis, ya salah tulis saja ini, kalau kemudian salah tulis itu kan macam-macam, ada salah tulis yang hanya mungkin bisa kita pahami dengan kayaknya artinya begini, atau salah tulis yang bahkan bisa menghasilkan makna yang berbeda nih, misalnya palu L-nya jadi K jadi paku, nah udah beda tuh artinya ya. Kemudian kemarin tuh ada beberapa meme yang lucu-lucu itu tentang bagaimana orang chat ya. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi S-nya hilang. Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Ea gitu ya. Jadi beda lagi itu maknanya ya. Nah, jadi itu kalau dalam percakapan mungkin tuh lucu atau semacam ya mungkin kayaknya gini deh penafsiran kita. Tetapi ketika itu pada branding atau pada brand atau produk atau fungsinya untuk iklan begitu ya, itu bisa menunjukkan kecerobohan bahwa brand itu terlihat ceroboh. Nah, lebih parah lagi kalau pesannya kemudian menjadi salah tangkap yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bisa menimbulkan mispersepsi sehingga dampaknya bahkan bisa kehilangan kepercayaan dari audiens gitu ya. Enggak brandnya ini nggak niat ini bikinnya ya. Banyak sekali iklan-iklan tuh di Instagram yang kemudian dikomentari sama netizen-netizen itu ya. Kemudian ini gimana sih adminnya kurang minum nih, ya, kurang minum nih, tolong dong. Tapi kalau yang pas bagus, kemudian captionnya menarik, captionnya tepat gitu, netizen juga nggak sungkan-sungkan untuk memuji dengan setinggi langit gitu yang kayak, ayo Pak ini ya dinaikkan gaji adminnya nih, keren nih. Nah biasanya begitu ya. Jadi ini juga bisa menjadikan brand atau citra diri ya pada brand tersebut. Jadi desain bagus itu isinya juga harus cerdas seperti itu. Nah, ini saya rasa ibu-ibu juga mungkin sering ya melihat contoh-contoh yang seperti itu. Ini saya tunjukkan beberapa contoh ya. Mungkin ini contoh yang sederhana. Ada contoh nyata kesalahan penulisan dalam desain ya. Kira-kira yang salah apa nih, Bu-Ibu? Ada yang mungkin mau bantu jawab nih, Bu-Ibu, kira-kira yang salah apa ya, Bu ya? Apa Bu Santi kira-kira? Bisa nebak? Ini sederhana sekali ya, sebetulnya. Kerak telur. Betul, telurnya ya Bu Santi ya, telurnya harusnya telur ya, gitu. Ini masih sederhana sekali. Mungkin kalau yang ini tuh kesalahannya tidak berefek total kepada ini mungkin ya keseluruhan ya, hanya telur ke telur. Nah, mungkin orang juga nganggap ini ya udahlah telur gitu ya. Tapi coba kita lihat yang bawahnya ya. Yang bawahnya mana ini? Duh, mohon maaf ya ini agak lama ya prosesnya ya. Kok kayaknya nggak muncul nih, nggak mau muncul juga nih Bu Santi. Gimana nih Bu Santi nih? Masih ngumpet Mbak kayaknya Mbak. Iya. Gimana ya Bu ya, Bu Ibu ya, saya harus gimana nih? Udah coba berkali-kali, ternyata kok masih belum muncul. Ini
yang muncul cuma kerak telur aja. eh Sebentar, ini padahal contohnya ini yang penting ini ya. Kalau coba saya stop share dulu ya. Sebentar. Hmm, Sebentar Bu. Nah, ini saya stop share malah dia mau ya. Sebentar. Kayaknya memang harus menutup beberapa ya. Kayak Canva ini mungkin harus ditutup. WA juga ya. Sebentar. Udah sampai kerak telur nih. Habis ini kita, eh, oh bukan kerak telur deh. Apa tadi ketoprak telur? Di sini juga Tapi ada Mbak Nin, tulisan bar barber barbershop, jadi mungkin udah dibikin apa? Udah dibikin neon box, jadi mungkin kalau diganti lagi mahal kali ya. Jadi tetap aja kayak gitu. nah iya betul. Biaya lagi ya kalau terjadi Iya. salah salah penulisan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau dibahas dari materi yang Mbak Cindy sampaikan tadi sambil kita menunggu beliau kembali, sepertinya terlempar. Mungkin ada part yang paling menarik yang mau didiskusikan. Tadi ada seputar informatif, persuasif, terus ada estetika. Kayaknya itu ini banget ya, kerjaannya kita kalau lagi bikin flyer untuk menyampaikan informasi. Dan ternyata itu erat banget sama bahasa yang kita gunakan. Kalau biasanya kita pakai bahasa visual, ini kita tekankan pada tata bahasanya yang maknanya yang ingin disampaikan. Kalau biasanya kita lihat tampilannya, sekarang kita belajar soal bagaimana menyampaikan maksudnya biar tidak terjadi salah paham. Kalau Mbak Nih, apa yang paling menarik dari materi tadi? Namanya justru saya lebih tertarik pilihan kata-kata Mbak Cindy tadi, mulai dari Salindia. Itu maksudnya tuh sesuatu yang sebenarnya kan emang itu bahasa Indonesia ya gitu. Cuma kita kan belum belum familiar gitu kan, belum. Dan kalau itu dipakai tuh kadang-kadang orang masih itu apa sih maksudnya gitu. Sama kayak kemarin kita pas di KP itu sempat berdebat juga itu soal online kan, daring sama luring gitu. Itu dia yang pengen ini kata-kata serapan Padahal itu. itu yang bener, tapi kita karena jarang dengar, jadinya jadi ini ya ngerasa ini Ragu, ragu. kok baku banget ya. Ya, maaf, semuanya tadi ternyata terlempar dari Zoom. Gak apa-apa, Mbak. Ini Alhamdulillah, mungkin Mbak sedang Cindy Iya. sudah kembali. Oke, mohon maaf ini bisa. Sepertinya ini memang karena double-double yang dibuka. Memang dia agak susah. Sekali lagi mohon maaf. Baik, saya lanjutkan.
atau gimana? Silakan lanjut Kak. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung ini aja ya. Tadi ada contoh sebetulnya satu lagi. Nanti mungkin bisa kita buka kalau kalau memang internetnya cocok lah, internetnya bagus lah. Setidaknya sekarang saya mau langsung aja masuk ke ini aja, Kak, Mbak Santi dan ibu-ibu semuanya, kakak-kakak semuanya ya. Eh, saya langsung aja masuk ke kemarin ditanyakan. Jadi kalau kita tuh mau lihat bagaimana penulisan yang baik dan benar itu panduannya apa, gitu aja lah ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa share screen sepertinya. Atau mungkin saya dibantu share screen boleh Bisa. deh dari Mbak Santi. Eh, Langsung dibukakan kbbi.kemdikbud. Nah itu aja deh daripada saya nanti lama lagi nih. Ya sebentar ya KBBI Kak. daring ya, KBBI daring ya. Satu yang mungkin bisa dipakai itu KBBI daring ya. Ini kalau KBBI seriesnya sudah KBBI 6 semuanya ya Ibu semua. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia 6 itu satu yang pertama. Di situ sama pada umumnya kamus ya, kita di situ bisa melihat atau mencari kosakata-kosakata yang memang secara baku bisa kita gunakan begitu ya, KBBI 6 daring itu. Di situ bisa kita masuk login di situ sebagai pengguna menggunakan email begitu ya. Atau juga tidak, kalau tidak login biasanya dibatasi. Satu hari itu ada batas kata yang dicari begitu. Jadi sebaiknya memang login saja, mendaftar atau masuk ke akun Anda. Gitu nanti dicari di situ bisa bisa apa namanya? Bisa mencari kosakata-kosakata yang baku begitu ya. Itu satu. Yang kedua mungkin bisa juga dibuka EYD kelima. Jadi ejaan.kemdikbud.go.id ini yang paling menurut saya paling penting ya. Kitab sucinya tata bahasa bahasa Indonesia tuh bukan tata bahasa sih. Kitab sucinya ejaan lah gitu. Ejaan bahasa Indonesia tuh yang ya EYD 5 itu gitu. Jadi bisa dicari EYD 5. Ejaan kemdikbud.go.id. Di situ nah betul ini ejaannya ini namanya EYD kelima. Kenapa? Karena ejaan kita itu berubah terus Ibu-ibu. Jadi dari pertama dulu tuh ada namanya ejaan Van Ophuijsen. Nah, itu yang masih pakai TJ, pakai uh, Pajueng, nah itu ya, Ibu ya. Kecap, nah itu namanya ejaan Van Ophuijsen. Memang kiblatnya Belanda. Jadi kalau dulu itu misalnya ada kata legalisir, nah itu tidak salah saat itu karena pedoman ejaan kita masih ejaan Van Ophuijsen. Sehingga itu yang betul memang kiblatnya ke Belanda-Belandaan begitu ya. Tapi ketika kita mulai ke Swandi itu kita sudah mulai ke Inggris-Inggrisan. Jadi memang panduannya ke kiblatnya ke Inggris. Makanya kalau legalisir itu sekarang tidak baku. Yang baku adalah legalisasi dari legalization dari bahasa Inggris begitu. Nah, dari Suwandi, kemudian Melindo itu tidak digunakan, tidak dimasukkan atau tidak dihitung lah dalam sejarah ya karena ada kaitan dengan politis dan sebagainya. Lalu ada ejaan yang disempurnakan yang pertama, kemudian sempat ada EBI, ejaan bahasa Indonesia, dan yang terbaru ini adalah ejaan yang disempurnakan kelima. Nah, ini yang paling baru yang memang bisa kita gunakan. Apa saja yang diatur di situ? Di situ ada mungkin Mbak Santi bisa scroll ya, ada penggunaan huruf, kemudian penulisan kata, ada penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Jadi kalau misalnya kemarin saya sempat sedikit menulis di caption Instagram itu tentang perbedaan kata insya Allah menggunakan SH dan insya Allah menggunakan SY atau husnul khotimah menggunakan KH dan H. Nah itu bedanya apa gitu? Karena kalau di Facebook itu ibu rame sekali ya membicarakan tentang yang betul itu kusnul atau husnul. Nah, kalau husnul kusnul pakai K itu artinya jelek loh, ya gitu ya. Ternyata kalau dalam bahasa Indonesia memang yang betul husnul penulisannya. Kenapa? Bukan artinya jelek kalau KH, tetapi memang eh, H, apa H ya H itu dalam bahasa Indonesia itu diserap menjadi H sehingga husnul. Nah kalau buruk itu bukan husnul tapi suul lah begitu kalau tidak salah sehingga suul dan husnul tapi husnulnya hanya menggunakan H saja begitu. Jadi bukan kalau H itu buruk tidak tetapi memang secara kaidah ejaan yang betul adalah H. Sama kayak insya Allah dan insya pakai SY dan SH ya. Kalau ejaan bahasa Indonesia shin itu menjadi SY. Nah, sehingga insya Allah itu ya SY. Sholat itu tulisannya dalam ejaan bahasa Indonesia menjadi salat karena sholat itu jadi S, tidak SH. Kemudian tidak ada
harokat fathah itu yang menjadi O. Semuanya jadi A. Jadi A ya. Jadi tidak ada ro, adanya ra, tidak ada so, adanya sa begitu. Karena memang begitu penyerapan ejaannya ya. Sehingga ketika nanti mungkin untuk pengen mengetahui jadi apa ya, jadi huruf apa ini dalam bahasa Indonesia, mungkin bisa dicek juga di sini. Yang pertama tentang penggunaan huruf, ya di situ ada mulai ya masih suka salah-salah di situ ya Mbak Neti ya, sama banyak kok temannya, tenang aja. Nah ini hari ini kita belajar coba di sini belajar bersama ternyata gimana sih penulisan yang tepat gitu ya. Kalau huruf abjad vokal saya kira kita semua udah tahu lah ya, tapi mungkin kalau untuk pembelajar asing, karena saya juga mengajari mahasiswa asing, mungkin huruf abjad ini bunyinya berbeda pada beberapa bahasa. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan huruf dan bunyi itu cenderung sama. Makanya huruf dan bunyi bahasa itu sama. Tapi kalau dalam bahasa asing, bunyi itu bisa berbeda. Kenapa? Karena kadang hurufnya E, tapi membacanya bisa A, bisa E. Atau hurufnya U, tapi bunyinya bisa A pada kata umbrella misalnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan enggak ya Bu ya. A ya A gitu. B ya B, C ya C gitu. Jadi tidak ada C, tidak ada AC. Nah, adanya pilih dong yang konsisten mau Indonesia apa Inggris. Kalau Inggris berarti ya AC ya gitu ya Bu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia berarti apa ya Bu ya? Mungkin AC, sirup ABC, nah gitu ya Bu ya. Aduh ini jadi brand ya Bu ya. Mohon maaf nanti disensor aja. Kemudian huruf vokal konsonan ini mungkin nggak begitu umum yang muncul ya. Yang muncul sering itu biasanya di kata depan, Mbak Santi. Di penulisan kata depan. Apa bedanya kata depan di dan awalan di? Jadi kalau rumah ini dikontrakkan itu kira-kira di-nya dipisah apa dirangkai? Nah gitu. Kira-kira dipisah apa dirangkai, Bu? Dikontrakkan. Digabung. Digabung ya, dirangkai ya. Dikontrakkan itu kayaknya satu apa dua, Bu? Dua. Dua ya, oke. Ini kalau Mbak Santi berarti luar biasa nih. Mbak Neti juga jamnya dua, bagus. Tapi ternyata kemarin, nggak usah jauh-jauh, tetangga rumah saya tuh rumahnya dikontrakan, dan tulisannya betul-betul di spasi kontrakan. Ternyata beliau itu sepertinya tidak menginfokan untuk mengontrakkan rumah, tapi hanya menginfokan, saya lagi dikontrakan nih. Gitu. Sepertinya bercanda ya Bu ya. Jadi artinya ternyata menjadi berbeda. Dikontrakan spasi dan kanya satu dengan dikontrakkan. Nah, kanya dua tanpa spasi. Jadi kata depan itu apa sih gitu ya? Kenapa kok namanya kata depan? Padahal sama-sama di. Karena ternyata di pada kata depan itu dia dianggap kata, Bu. Makanya namanya kata depan meskipun dia. Bedanya apa? Kata itu adalah unsur bahasa yang paling kecil yang sudah punya makna. Ya, sudah punya makna. Jadi kalau dia punya makna itu ya mau dia bergabung dengan kata apapun maknanya tetap. Pada di mana misalnya itu dua kata. Di mana saya kalau biar gampang ngajari mahasiswa itu biasanya biar mudah kalau kamu yang dari Jawa atau dari daerah di dalam bahasa Indonesia yang kata depan itu ketika jadi bahasa Jawa dia jadi neng. Nah, gitu ya. Utawa ndek, ndek endi, ndek Surabaya. Nah, neng endi, neng omah. Nah, gitu. Biasanya saya ngajarnya begitu biar gampang. Kalau tadi neng itu berarti dipisah gitu. Karena dia kata di kantor di mana ketika kata kantor itu diganti pasar, dinya nggak berubah maknanya, tetap neng, tetap in the gitu. Tapi kalau pada dipukul ini hanya punya makna tertentu ketika bergabung dengan pukul. Kalau pukul nanti diganti makna keseluruhannya menjadi berubah. Jadi artinya pada di dan ter yang bergabung dengan pukul tadi, dipukul dan terpukul, itu dia hanya memiliki makna ketika bergabung dengan kata dasar yang mengikutinya. Dia tidak punya makna sendiri. Dipukul, pukul kan pukul ya, pukul. Tapi kalau dipukul, dinya apa? Di apa? Di apa? Diapain? Dan begitu. Sehingga dia harus ada kata yang mengikuti di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak bermakna apa-apa. Begitu. Dan tetapi di atau terpada tadi itu yang diimbuhkan tadi itu dia bisa mempengaruhi atau mengubah makna kata dasar. Makanya kalau pukul ketambahan dipukul, atau tapi kalau pukul ditambah menjadi terpukul, itu maknanya menjadi berubah. Nah, sehingga itu namanya
imbuhan. Dia bukan kata, hanya diimbuhkan saja. Kalau diimbuhkan ya berarti hanya nempel saja. Dia bisa mempengaruhi yang ditempeli, tapi dia tidak memiliki makna sendiri. Nah, saya sering kasih quote nih ke mahasiswa ya sebelum penutupan kuliah biasanya. Jadi kalau jadi manusia itu jadilah kata depan dia. Jadi walau tidak bergantung kepada siapapun, dia tetap bermakna ya kan. Tapi kalau imbuhan itu dia kalau tanpa si dia tidak berarti apa-apa ya, tidak tanpa kata yang diikuti tidak berarti apa-apa. Nah, itu jokesnya begitu. Nah, itu yang paling sering saya temukan pada contoh-contoh poster atau iklan itu yang bahkan skripsi mahasiswa itu paling banyak kata depan dan imbuhan yang salah gitu ya. Kemudian mungkin turun ya Mbak Santi ya. Kalau yang lain-lain mungkin ibu-ibu, kakak-kakak semuanya bisa lihat di EJD 5 ini lengkap sekali. Bisa dilihat juga aturan tentang kata ganti, kata sandang, dan sebagainya. Tanda baca ya, tanda baca. Di situ ada titik, ada koma. Nah, yang paling sering salah itu adalah tanda pisah. Tanda pisah itu sekilas kayak tanda hubung. Sama-sama strip. Tapi kalau ditulis dengan komputer, wes gaya banget ini, dengan komputer ya, itu biasanya dengan dua strip. Jadi dua strip, nanti dikasih kata spasi, nanti dia stripnya akan memanjang. Artinya apa, Bu? Itu artinya berbeda dengan tanda strip atau tanda hubung. Kalau tanda strip atau tanda hubung, itu menghubungkan. Kalau tanda pisah, memisahkan. Yo iya sih, Bu, yo. Memang begitu ya. Tapi pakainya gimana gitu kan? Sebenarnya ditanyakan begitu ya. Jadi di sini misalnya tanda hubung itu kan dipakai kalau kita memenggal kata, nih satu ya. Kemudian yang kedua, kita menyambung unsur ulang. Lari-lari, eh, apa namanya, main-main begitu. Kemudian menyambung tanggal tahun. Kegiatan hari ini diselenggarakan tanggal 18 Strip 04 Strip 2025 begitu bisa. Atau pada eh, apa namanya kata imbuhan tadi itu yang berimbuhan tadi dengan awalan tapi kata dasar yang diikuti itu dari bahasa asing. Itu pakai tanda hubung. Misalnya eh, perlu di maintenance misalnya ya. Maintenance itu kan bahasa asing. Dia harus harus ditulis miring. Kalau ketambahan di atau ter atau ke atau imbuhan yang lain atau awalan yang lain maka harus ditambahkan tanda hubung di antaranya. Begitu. Dan lain-lain. Nah, tapi kalau tanda pisah itu salah satu fungsinya adalah untuk menyebutkan ini apa namanya sampai dengan kapan acara kegiatan Ranging di Stok itu diselenggarakan? Oh, sejak tanggal 5 sampai tanggal 10 April 2025. Berarti 5, kemudian stripnya ini bukan strip satu, tapi tanda pisah yang panjang. Nah, begitu. Jadi kalau pakai tanda strip itu masih salah, Ibu. Tidak sesuai kaidah. Harus tanda strip panjang. Tahun berapa? Oh, tahun 2019 sampai 2022. Nah, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengapit keterangan yang di luar bagian utama. Ini kalau di poster mungkin jarang ya, karena biasanya ini di kalimat ilmiah tuh misalnya, atau kalimat-kalimat yang membutuhkan penjelasan. Jadi contoh di sini misalnya ya, Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Itu kalimatnya. Nah, untuk menjelaskan siapa Soekarno-Hatta ini gitu. Mungkin ini untuk konteksnya begitu ya, sehingga ditambahkan di situ proklamator kemerdekaan RI. Nah, di antara proklamator tadi disisipkan tanda pisah. Artinya memisahkan unsur tambahan tadi dari unsur utama. Menunjukkan bahwa ini cuma unsur tambahan saja, keterangan. Ini juga boleh diganti dengan koma 2 sebelum dan setelah proklamator. Itu sama saja. Nah, seperti itu. Jadi itu ada bisa misalnya ya contoh. Jadi di sini juga ada unsur-unsur itu Ibu-ibu bisa dilihat. Nanti kita bisa saling sharing kalau ada yang mau ditanyakan ya. Selebihnya bisa dicek sendiri. Kemudian yang ketiga, Mbak Santi mungkin bisa cek lagi di apa web Thesaurus Bahasa Indonesia. Thesaurus itu adalah kamu sinonim atau antonim begitu ya, yang kata-kata yang masih satu rumpun istilahnya begitu, satu jenis. Jadi misalnya diklik saja Thesaurus Bahasa Indonesia. Tapi tadi saya cek Thesaurusnya without H ya, tidak ada hanya tanpa H. Jadi Thesaurus biasa. Nah, itu tadi saya cek Thesaurus Kemdikbud kok tidak bisa diakses. Jadi coba Thesaurus yang ada saja gitu ya. Thesaurus Bahasa Indonesia. Nah, ini di sini ada yang sinonim ya. Sebetulnya, nah ini yang
punyanya Kemdikbud tadi saya akses kok nggak bisa, apa karena laptop saya apa gimana, saya tahu ya kan, trouble ya, sepertinya ada galat ya atau error begitu. Jadi silahkan dicoba yang lain dulu, mungkin bisa kita cek di yang paling atas tadi Mbak Santi, yang mana tadi ya. Nah, sinonim kata tadi coba mungkin sambil kita cocokkan. Misalnya di sini kita cari sinonim apa, Mbak Santi boleh deh pilih kata apa yang mau dicek sinonimnya. Oke. Nah, di situ muncul sinonim kalau sinonim aja karena tidak semua kata itu ada antonimnya Ibu-ibu. Jadi sinonim itu cenderung ada, tapi kalau antonim itu cenderung tidak semuanya ada. Panas, dingin ada, tapi hangat apa tuh antonimnya kan nggak ada. Jadi memang tidak semua kata ada antonim, tapi pasti ada sinonimnya. Nah, ini adalah kata-kata yang memiliki kedekatan dengan kata yang kita cari tadi. Jadi ini bisa membantu para konten kreator atau kreator digital untuk mencari kata-kata yang kayaknya paling tepat yang mana? Karena ternyata diksi itu juga berpengaruh terhadap desain. Jadi ketika diksinya tidak tepat, begitu ya, nanti bisa saja mempengaruhi maknanya. Nah, maka kalau misalnya kata yang kita ambil itu eh, kok kayaknya kurang serak ya, bisa dicari di thesaurus. Nanti dia akan memberikan alternatif-alternatif kata yang mungkin mendekati atau bermakna yang seperti yang kita inginkan. Itu. Nah, jadi kan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya mudah ya, tidak ada tingkat tutur kayak bahasa Jawa atau bahasa Sunda begitu ya. Sunda itu ada alus kasar. Kalau bahasa Jawa ada ngoko sampai kromo inggil itu kan tingkatannya banyak sekali. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak. Tetapi ada nilai rasa. Jadi walaupun mohon maaf ini ada mati, meninggal, wafat, meninggal itu kayaknya paling bagus. Tapi kalau dipakai di lampu itu meninggal lah ya nggak cocok juga ternyata. Nah ya kan. Berarti memang hanya nilai rasa saja. Itu sehingga kalau mau cocoknya yang mana bisa dicek di sini dia Thesaurus ya, mungkin nanti yang punya Kemdikbud akan diperbarui. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekilas. Tadi saya sebenarnya mau kasih contoh nih, ada contoh kayak maaf sementara hanya melayani take away, tapi take away-nya nulisnya TEK EWE ya misalnya. Itu kan pengambilan unsur serapan yang kurang tepat ya. Kurang tepat karena mungkin hanya mendengar, tidak diketahui tulisannya seperti apa. Nah, di situ serapan bisa dicek di paling bawah, Mbak Santi, di EYD tadi. Di paling bawah itu ada serapan, penulisan unsur serapan ya. Jadi itu dari bahasa Arab, kemudian dari bahasa yang lain begitu. Nah, ini muncul nih. Umroh itu kan pakai ain ya. Ain itu dalam bahasa Indonesia menjadi a i u e o tergantung harokatnya kalau belajar hijayanya gitu. Umroh ya berarti umrah gitu. Kalau misalnya dia ajaib, ajaib kan ain juga ya, jadi ajaib begitu. Hilang ainnya kalau di depan. Kalau di belakang di akhir kata atau akhir suku kata dia menjadi apa kira-kira? Nah ini tuh menjadi K ya kalau nggak salah ya, menjadi K ya. Nanti coba mungkin bisa dicari contohnya, ini banyak sekali, mungkin bisa disimak sendiri. Saya rasa itu jadi intinya adalah bahwa ternyata tata bahasa itu meskipun terlihat sepele bisa memengaruhi eh, apa namanya desain, begitu bisa mengaruhi desain, bahkan termasuk di dalamnya tadi bisa mempengaruhi citra atau branding pembuat, branding diri oleh pembuatnya. Jadi oleh karena itu semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semakin tercerahkan atau semakin banyak banget PR-nya yang perlu dipelajari. Iya. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum eh, nggak terasa ya, udah mau habis waktunya. Kalau belajarnya seru tuh suka gitu. Mungkin mohon maaf karena tadi gangguan teknisnya juga cukup panjang. Ini dari Iya, Mbak Nei, harus temenan sama dua web tadi. Nah iya, nggak cuma temenan, iya. kita harus kupas satu-satu. Ini kayaknya 2 sesi lagi nih kalau mau 2 web tadi, Mbak. Wah, kayaknya kita mau lagi deh. Nah, sambil nunggu teman-teman nanya, saya mau nanya nih, penting juga kayaknya Mbak Cindy nih. Iya, silakan Mbak Ini Santi. mungkin penting buat saya, nggak tahu teman-teman penting atau enggak. Biasanya tuh yang tadi dibilang salah penggunaan kata atau ejaan atau
ini. Tapi ketika kita menggunakan yang tepat, kadang tuh orang nggak ngerti maksudnya apa. Lalu solusinya gimana Mbak Cindy? Misalnya nih, acara daring gitu kan, kadang kalau orang awam yang jarang denger tuh jadi daring apa ya gitu. Tapi kita kalau bilang online gitu kan udah banyak yang paham tuh maksudnya. Kalau kayak gitu gimana penggunaannya yang tepat? Menarik sekali ya. Berarti kita bicara tentang unsur asing ya, unsur dari serapan dari bahasa asing. Ibu-ibu tahu nggak sih bahwa bahasa kita itu memang menyerap bahasa asing itu banyak sekali. Dan sebagian besar itu dari bahasa Inggris, Belanda. Itu bukan karena budaya, bukan karena kita dijajah aja, tapi karena memang bahasa yang banyak diserap itu biasanya memiliki peradaban yang atau peradaban sih kebudayaan yang lebih banyak ya, lebih lebih apa istilahnya meluas begitu. Jadi misalnya nih kalau dulu nggak ada istilah selfie. Selfie itu kita nggak kenal karena memang kita dulu nggak punya HP bahkan ya. Kalaupun selfie dulu ya foto-foto biasa begitu kamera. Nah, ketika kemudian muncul fenomena-fenomena selfie, selfie itu kemudian kita pakai. Nah, jadi bahasa Indonesia itu sifatnya memang bahasa baku itu sifatnya salah satu ciri bahasa baku itu kemantapan dinamis, Mbak Santi. Kemantapan dinamis itu artinya mantap, ada aturan pakemnya, tetapi juga dinamis, mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi ketika misalnya ada istilah baru kayak si selfie tadi ya, atau si seafood ya misalnya. Seafood itu istilah Indonesianya boga bahari dan itu baru muncul di KBBI juga baru-baru saja. Artinya belum lama gitu. Karena istilah-istilah walaupun mungkin kita sudah lama mengenal istilah seafood ya. Tapi kalau selfie baru muncul setelah ada budaya selfie. Nah, selfie itu kemudian dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia yang juga tidak begitu digunakan oleh orang-orang. Apa itu? Itu adalah swafoto. Dan kalau kita telusuri lagi, swafoto itu yang nggak murni bahasa Indonesia banget. Dari mana? Dari swa itu dari bahasa Sanskerta, sama istilah swasembada, swadesi, swadaya, apa ya. Dan foto itu mungkin dari bahasa apa Latin atau Yunani atau apa itu ya foto. Nah, tapi itu kemudian memang bahasa Indonesia itu kan bahasa yang diciptakan. Walaupun memang akar bahasa dari bahasa Melayu, tapi kemudian kosakata berikutnya diciptakan. Beda dengan bahasa Jawa atau bahasa Inggris itu memang sudah bahasa di masyarakat yang kemudian dipakai masyarakat, lalu peneliti tinggal neliti aja gimana polanya ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu bahkan sepertinya memang kita sambil berjalan sambil berubah-berubah itu karena memang polanya terus berjalan begitu. Nah, menarik sekali. Jadi bahasa asing itu digunakan dalam bahasa Indonesia dalam tiga cara. Yang pertama, kita serap apa adanya. Misalnya apa? Pada kata editor. Kita masih menggunakan kata editor. Ketika kita serap apa adanya dan dia memang sudah dibakukan begitu, itu boleh kita tulis apa adanya. Editor saja, walaupun ada padanannya yaitu mungkin penyunting ya, penyunting. Walaupun editor itu baku, jadi tidak apa-apa ditulis editor. Kemudian yang kedua dengan cara diadaptasi. Oh sorry, diadopsi yang pertama tadi ya diadopsi diambil apa adanya. Yang kedua diadaptasi. Diadaptasi itu berarti disesuaikan dengan lidah kita nih. Misalnya apa ya? Ekspor. Nah, ekspor itu kan lidah kita sulit nih kalau ngomong ekspor ya. Oh, kamu kerjanya apa? Oh, saya kerjanya ekspor import. Nah, susah. Jadi ya ekspor impor. Nah, akhirnya begitu. Diadaptasi, T-nya dihilangkan karena dalam bahasa Indonesia tidak lazim orang Indonesia mengucapkan kata yang ada RT-nya. Tidak lazim orang Indonesia mengucapkan kata yang ada ST-nya. First itu nggak lazim orang Indonesia. Bahasa Indonesia nggak ada itu. Nah, sehingga pasti akan diadaptasi sesuai dengan lidah kita. Itu yang kedua. Yang kalau sudah diadaptasi dan diadopsi, itu boleh ditulis biasa saja. Tidak masalah, tidak harus cari padanan kata yang bahasa Indonesia banget itu tidak harus. Tetapi yang ketiga itu ada yang diterjemahkan, dialih bahasakan. Karena mungkin tidak bisa diadaptasi ya karena satu dan lain hal, faktornya bisa banyak sekali gitu. Sehingga biasanya dia dialih bahasakan dengan beberapa pertimbangan. Nah, kalau ngomongin istilah itu ada pedomannya, namanya Pedoman Umum Peristilahan Indonesia. Itu ada aturan-aturan untuk istilah-istilah diambil begitu ya. Mungkin diambil yang pendek, yang ringkas, yang sederhana. Misalnya kalau amputation itu kan diambil pemotongan bagian tubuh itu kan panjang, maka diambil amputasi. Nah, seperti itu atau organisasi begitu. Itu diadaptasi. Tapi kalau di alih bahasa kan memang diambil, diubah, sorry, ke dalam bahasa Indonesia atau
apa ya kosakata-kosakata Indonesia sehingga bisa digunakan kembali. Tapi saat ini pun itu sifatnya penawaran. Memang tidak semua orang memahami itu. Oleh karena itu peran kami atau peran kita semua adalah untuk melokalkan istilah-istilah itu karena memang dibentuk istilah itu ya, dibentuk, dibuat begitu. Itu produk buatan. Artinya kalau kata Ivan Lenin itu ya kita tawarkan ke pasar, kalau laku ya dipakai, kalau nggak laku ya kita simpan lagi gitu. Nah, makanya istilah-istilah seperti yang saya sampaikan tadi, salin diam misalnya, kemudian slideshow apa tadi, slideshow salin dia ya, kemudian misalnya galat error, kemudian daring luring ya dan sebagainya, take away, lantatur ya, layanan tanpa turun misalnya. Itu istilah-istilah baru yang memang kita tawarkan. Kalau pada akhirnya kemudian tidak diterima, kurang kurang apakah tidak boleh menggunakan istilah asing? Boleh, tentu boleh. Tetapi bagaimana pedomannya? Ketika kita menulis istilah asing, kalau dalam panduan ejaan tadi itu dengan ditulis menggunakan italic atau miring. Jadi masih boleh digunakan untuk kepentingan persuasif iklan ya agar catching, agar estetik dan menarik yang dipahami banyak orang boleh, tetapi dengan tata penulisan yang tepat. Itu ditulis miring. Kemudian kalau misalnya dia harus digabung sama seperti saya katakan tadi dengan imbuhan awal misalnya atau imbuhan akhir misalnya, maka dia harus ditambahkan dengan tanda hubung. Secara tata bahasa seperti itu. Masya Allah. Ih, jadi seru banget ya. Nggak terasa waktu kita udah mau habis, tapi masih banyak nih yang mau Serius. dibahas sebenarnya. Nah, karena kita udah janjiannya 1 jam, takutnya nanti mengganggu waktu liburannya. Ini pas liburan ternyata saya juga baru sadar kalau hari ini tanggal merah. Iya, betul. Sebelum kita tutup, mungkin Mbak Cindy punya pesan-pesan untuk teman-teman dalam penggunaan tata bahasa yang benar. Silakan. Kalau pesan saya kira saya lebih ini ya, mungkin saya lain kali yang harus belajar juga tentang desain ya. Menarik sekali untuk bertemu dengan teman-teman hari ini yang dari bidang desain. Ini menjadi hal yang baru juga buat saya untuk berbagi pengalaman. Mungkin lain kali saya juga ingin belajar juga tentang desainnya. Tapi kalau yang jelas, tata bahasa itu sebenarnya mudah ya. Untuk iklan itu kita tidak harus menggunakan SPOK lengkap. Jadi kemarin saya agak dikomplain sedikit sama teman tentang judul kita gitu. Uh, apa kemarin ya? Tata bahasa benar, desain semakin bersinar itu kan. Secara rimanya ini pas banget nih, cantik estetik. Tapi ternyata teman saya yang jeli tadi bilang kok semakin makin dong katanya. Oke, saya juga tidak sejeli itu ternyata. Oke, tapi pas saya pikir-pikir apa iya ya, oke. Nah, mungkin saya perlu sampaikan juga bahwa ternyata uh, kalau dalam iklan, terkadang ya memang yang terpenting itu tadi seperti yang dibilang Mbak Neti, puitis, rimanya tadi udah dapet tuh, mungkin hanya diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, secara tata bahasa itu tidak harus sepenuhnya SPOK, tetapi setidaknya mungkin dari ejaan tadi diperhatikan. Misalnya tata bahasanya, apa namanya, penulisan tanda bacanya, atau penulisan katanya, menghindari salah ketik itu saya rasa hal-hal dasar yang setidaknya dimiliki oleh desainer grafis atau konten kreator digital. Jadi kalaupun tidak harus bikin SPOK penuh nih, ya karena kalau iklan itu kan nggak harus SPOK ya, nanti orang jadi jenuh juga. Tapi setidaknya punya dasar tentang penulisan ejaan yang benar. Saya rasa itu sudah cukup dan kalaupun nanti dikemas dengan secara puitis atau secara estetik itu juga masih bisa, tidak mengganggu atau mengurangi estetika gitu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Cindy. Tadi teman-teman kita udah nyimak panjang lebar. Sebenarnya pengen belajar lebih banyak lagi. Kalau udah seru tuh biasanya waktu tuh kurang-kurang terus ya. Tadi kita udah bahas tentang fungsinya bahasa itu apa. Terus tadi kita udah dicontekin di mana sih kita kalau pengen tahu yang benar yang mana, IED-nya di mana, terus cara penulisannya di mana. Tadi udah dibocorin semuanya, tinggal kita baca lebih detailnya. Nanti baca sendiri ya. Kalau di sini nanti kayaknya bisa sampai besok kita nggak selesai-selesai. Oke, baiklah Mbak Cindy, kita ada sedikit oleh-oleh buat Mbak Cindy. Mbak Nih, apakah itu? Apakah itu? Apakah itu kejutan? Tadadam. Oleh-olehnya ini online dulu.
Nanti Oke. habis ini kita tanya alamat deh, biar Aduh, bisa ngirim langsung. Masya Mesti Allah, luar dicariin sama biasa. Mbak nih. Ini ditaruh di rak mana nih, Mbak? Mohon Ngefeng maaf dia sebelumnya saya sebentar minta sebentar. maaf tadi karena Ya nih. betul-betul kendala Oh ini dia. teknis. Ketemu ketemu. Nah, ini dia, ini dia. Mau Halo ditunggu Mbak sebentar ya Netri. Mbak Cindy. Jangan pulang Ya, dulu, kita masih ada. oke. Sebelumnya mohon maaf ini background saya juga sudah hilang karena kembali lagi ke masalah teknis memang. Laptop ini kalau diajak ngobrol malah suka begitu. Biasa Sebentar. kalau online gitu, ada banyak tantangannya, tapi itu yang jadi bikin seru. Nah, ada kenang-kenangan Ya, kecil dari kami. Terima kasih banyak untuk Mbak Cindy yang sudah hadir, nemenin kita terima ngobrol, kasih. nemenin kita belajar. Masya Allah, terima kasih. Senang sekali saya bisa bergabung hari ini. Terima kasih sudah diberikan kepercayaan yang luar biasa semuanya. Kayak kapan-kapan kita ajakin main lagi deh, soalnya seru banget. Kayak nggak cukup cuma 1 jam. Apa karena 1 jam itu sengaja dibikin penasaran kayaknya ini sama Mbak Ne ini. Terima kasih Mbak Ne, Baik, Mbak Kartika. Salam kenal semuanya ya, teman oke. baru. Terima Terima kasih kasih Mbak Santi. banyak semuanya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, ada kesalahan teknis dari kami, ada kurangnya. Kapan-kapan jangan kapok, kita ajakin Oh main lagi. enggak kapok. Senang sekali. Saya juga mohon maaf sekali lagi. Semoga lain kali laptopnya bisa lebih prepare lagi. Tadi sebenarnya serius sudah prepare, cuma karena mungkin buka tab banyak ya. Mohon maaf sekali. Mohon maaf. Oke, baiklah. Karena Terima kasih. semuanya sudah disampaikan, pertanyaannya juga sudah dijawab. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tambahan, saya japri lagi ya Mbak Cindy ya. Siap, dengan senang hati. Monggo teman-teman boleh, Japri juga boleh kalau ada yang bisa dibantu. Oke, tadi kan sudah ada di CV ya, ada nomornya, ada Instagramnya. Kita colek-colek Ya, nanti via pribadi buat belajar bahasa. siap. Apalagi Instagramnya kita sudah kuliah gratis. kembali ke baru. Baik, terima kasih banyak Terima sekali lagi untuk Mbak kasih. Cindy, Mbak Ne, Mbak Tika yang sudah setia. Untuk teman-teman nanti yang menyimak siaran ulangnya, terus ada pertanyaan boleh langsung diketik aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita unggah di YouTube-nya Rinjing Desktop. Karena berhubung waktu kita sudah semakin malam dan Ya, janjiannya cuma 1 jam, jadi saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi di program Rinjing Desktop berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Mohon maaf lahir batin.